Jumpa lagi bersama saya. Selamat pagi buat semua teman-teman yang pada saat ini hadir masih di channel yang sama bersama saya, Edi Rahayu. Kiranya di pagi yang indah ini satu video saya bagikan, dan ini hanya sharing saja seputar petani kopi dalam mengelola perkebunan kopi, yang dimana kita lihat kopi hanya sekali 1 tahun panen. Maka dari itu seringkali petani melakukan penanaman tumpang sari yang bertujuan untuk mendukung perekonomian dalam keluarganya, teman. Maka dari itu satu hal saya bagikan, yang pada biasanya petani menanam pohon naungan yaitu Albasia, namun pada saat-saat ini sudah jarang sekali para petani yang ada di Temanggung ini, khususnya petani kopi, menanam tumpang sari Albasia, teman. Hal ini dikarenakan karena Albasia tersendiri, khususnya Sengon ini, harganya sudah tidak mendukung untuk dijadikan tanaman tumpang sari dalam perkebunan kopi, teman. Dimana ketika nanti penebangan pasti menimpa pohon kopi, yang nanti dalam pemulihannya juga akan membutuhkan waktu yang sangat panjang, 2-3 tahun, bahkan kalau parah bisa fatal karena akan mati, teman, ketika tertimpa saat penebangan pohon sengon itu, teman. Kalau dulu memang masih dilakukan penanaman pohon sengon ini karena harganya memang menjanjikan, namun waktu-waktu ini sudah beberapa tahun sangat turun drastis, teman, bahkan anjlok sangat, teman. Yang tadinya 100% sekarang hanya 30% saja, teman. Dan bisa kita lihat, ini menjadi contoh saja, ada tanaman durian ini, dan ini menjadi alternatif bagi para petani dalam memberikan tanaman tumpang sari. Itu adalah menanam buah-buahan, teman, yang justru dari itu ketika kita nanam sengon harus, ketika ditebang dipanen harus nanam lagi. Tapi kalau kita menanam naungan buah-buahan ini, teman, kalau sudah berbuah setiap tahun bisa panen dan tidak harus menanam lagi, teman. Dan ini ada hikmatnya juga, ketika sengon sudah tidak laku lagi, maka ada alternatif untuk menanam pohon buah-buahan sebagai tanaman tumpang sari, seperti ini alpukat, ada durian atau yang lain, teman. Ini menjadi alternatif bagi para petani, teman. Jadi yang tadinya menanam sengon sebagai naungan, karena, teman, perkebunan kopi tanpa naungan itu akan sangat cepat sekali pertumbuhan gulma, teman, sehingga dalam penanggulangannya juga akan sangat membutuhkan tenaga dan waktu yang sangat banyak juga. Sedangkan hal-hal yang dapat ditangani, yang harusnya ditangani, seperti halnya pemangkasan, pemupukan, kemudian
pemangkasan aja ada pemangkasan liwil atau cabang-cabang air. Pemupukan yang bagus itu 2 kali setahun, itu sangat menyita waktu teman. Dan ini seperti kita lihat teman, inilah pohon durian. Ya, sebagai alternatif mengganti sengon sebagai naungan atau tumpang sarinya teman. Ini yang sering dilakukan para petani yang ada di kampung saya teman. Ini alpukat teman. Jika nanti berbuah, ketika dipanen masih terus akan berbuah lagi tahun berikutnya gitu teman. Bahkan kalau alpukat yang jenis unggul ini hampir tidak ada berhentinya, terus berbuah teman. Bisa 2 kali panen dalam 1 tahun teman. Dan ini adalah peluang yang bagus bagi para pembibitan buah-buahan teman. Semoga dapat kita saling menghasilkan teman, ketika para petani kebun kopi melakukan resolusi ya teman, resolusi naungan. Di sini akan menguntungkan para pembuat bibit buah-buahan. Namun jangan takut, para pembibitan sengon juga ada yang masih membutuhkan, tentunya yang mungkin di luar daerah pertanian kopi teman. Karena kalau dipelihara sampai besar juga masih menjanjikan teman. Namun kalau di perkebunan kopi kita memelihara naungan sengon atau albasia sampai besar, itu nanti dalam penebangannya juga akan sangat merusak tanaman kopi teman. Dan itu mungkin yang menjadi alasan menghindari tanaman tumpang sari yang dari sengon atau albasia. Masih ada beberapa pohon sengon yang belum ditebang teman, karena memang harganya yang kurang mendukung teman. Ini tepat di perkebunan yang saya review pernah di tempat ini dengan judul 5 bulan lagi petani kopi menanti panen teman. Itu kalau teman-teman yang pernah hadir di video saya pernah membuka 5 bulan lagi menanti panen, itu ada di perkebunan ini teman. Juga satu video lagi yang saya review di tempat ini dengan judul 2 ruas sambung kopi, alasan 2 ruas sambung kopi itu teman. Itu ada saya review di perkebunan ini juga teman. Dan melalui video ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir menyimak video saya ini. Dan buat teman-teman yang baru hadir, silahkan pencet like, subscribe, dan tombol loncengnya supaya setiap video-video saya yang saya bagikan kepada teman-teman semua dapat teman-teman hadir yang paling pertama nantinya, sehingga kita saling mendukung. Dan dari saya kiranya cukup sekian. Dari Temanggung, salam inspirasi petani. Mari kita tetap semangat.